Jadi rekening pengumpul kolah nanti dipajang di kartu namo. Jadi ada nanti kartu namo, disalurkan beginilah atau ada nomor rekening yang C-nya. Iya. Kalau yang untuk ambil dan pendistribusian itu cukup dikirimkan nomornya tuh ke Basnas. Nomor rekening pendistribusian dan ambilnya dari UPZ Awam Melintang Selatan itu dikiriman nomornya secara resmi. Jadi sure seperti kop sure tadi, kop sure dari UPZ ada logo Garuda, kemudian di bawahnya Basnas Kabupaten Padang Pariaman, lalu kemudian UPZ Nagari Awam Melintang Selatan Kecamatan Ampe Oto Melintang. Jadi format sure seperti itu. Jadi nanti di dalam kop sure yang merah gue itu tuliskanlah nomor rekening pengumpul di situ. Jadi setiap sure keluar ada nomor rekening dan alamat masuk kontak person. Nah dikirimkan sure itu dengan mencantumkan nomor rekening pendistribusian dan nomor rekening ambil ke Basnas. Kalau nomor rekening pengumpul itu bisa di web barcode. Di web barcode yang ke Eko, di web barcode, dan Eko diminta ke tempat rekening pengumpul awak. Diminta Eko tergantunglah nama rekening yang banyak akses dan barcode Eko nanti bisa ditempel ke kartu namo dari ketua. Jadi ketika ketua mengirimkan kartu namo ke orang rantau, ke orang kampung bisa menyebarkan kartu namo yang ada nomor rekening dan ada kode barcode. Yang kode barcode itu bisa orang tuh membayarnya melalui Android. Jadi melalui Android. Nah terkait dengan wacana ada pembuatan kartu Muzaki Card, yaitu memang itu kalau bisa kartu Iko. Yang pertama tentu Kuira Jaya membuat dulu data Muzaki. Jadi di Awam Melintang Selatan itu saposnya data Muzaki mungkin 1 sampai 80. 80 contohnya calon Muzaki yang di Awam Melintang. Mungkin baik di kampung maupun di rantau. Baik di kampung di rantau. Nah itu kirimkan datanya tuh ke Basnas dengan model tadi data-data Muzaki. Kalau bisa ya potensi zakatnya lah. Potensi zakatnya tadi asumsinya tadi CKD itu ada 30 juta. Jadi waktu itu ambil enggak 10% dari zakatnya wak salurkan ke OPZ gitu kan. Nah, jadi yang lain itu silahkan dibagikan, yang 10% kita dari OPZ yang mengelola. Di potensi zakat yang Awam Melintang Selatan bahkan ada potensi zakat. Jadi kalau kini kok memang kalau aja lihat informasi dari media sosial ya, khusus untuk Pak Jisagi kadang sampai 4 miliar 6 miliar zakatnya. Memang kalau zakat untuk di Amal Selatan tuh memang seluruh perantau tuh yang kadame itu tiap tahun berzakat. Boleh dikatakan cik kada itu zakatnya paling kurang yang paling sedikit itu 5 balai juta. Jadi 5 balai juta tuh dalam program kami itu kan setidaknya bisa disisihkan 1 juta untuk UPZ itu dikelola di UPZ Nagari untuk menyalurkan. Jadi memang kami lah konsultasi dengan perantau khusus untuk sampai Kota Melintang itu agak 800 ada kadame di Jakarta. Jadi itu yang akan kami kaji. Untuk Amal Selatan itu kira-kira sampai rati kadai ada. Jadi kalau sampai rati kadai bisa disisihkan 1 juta itu kadai ketek baru tumbuh. Artinya kadai-kadai isinya sekilo setengah. Yang isinya yang baton namanya mesti Pak Jisagi kalau baton namanya tuh. Jadi itu para nyisihkan untuk PZ terserah beliau. Jadi memang kalau untuk perantau kami lah coba konsultasikan tentang itu. Memang beliau mendukung gitu kan. Beliau mendukung. Jadi insya Allah nanti Maret ya Februari atau Maret lah kalau selesai kartu yang aku sampaikan tadi kami buatkan kartu UPZ-nya, kami data yang Muzaki. Setelah itu kami tuliskan ada yang ada dari Jakarta kok. Jadi menjelang Ramadan biasanya kalau perantau sampai kota itu kan menjelang Ramadannya zakat dong. Nah, jadi kami cukup memberikan nomor rekening saja lah. Nah, jadi setelah itu baru sudah sih mau kita was-was. Jadi nanti kita kan harapan waktu
para muzaki awak supaya nyo tercatat di dalam di dalam webnya Basnas. Kan kita di Basnas itu ada punya web dan kemudian ada punya sistem informasi manajemen, ada SIMBA. Jadi SIMBA itu adalah sistem informasi manajemen Badan Amil Zakat Basnas. Jadi di data di siko semua muzaki kemudian mustahik itu tercatat. Jadi terimpun datanya, data muzaki dan data mustahik. Karena tujuannya sistem informasi manajemen potensi zakat yang ratusan triliun itu tetapi belum tergarap dan belum tercatat. Orang mungkin berzakatnya secara langsung tidak tercatat. Siapa yang berzakat, kemudian kepada siapa berzakat. Nah, dalam rangka itulah ada SIMBA. Jadi seluruh muzaki tercatat, kemudian mustahik yang dibantu pun tercatat. Asumsinya mustahik nanti didorong bisa keluar dari posisi mustahik. Kalaupun tidak menjadi muzaki, tetapi minimal mereka tidak lagi masuk kategori mustahik. Nah, jadi karena di Basnas itu harus ada juga ada terintegrasi. Kemudian memang harus ada aspek keberlanjutan. Siapa mustahiknya itu, kemudian ada kita lihat indeks impact zakat ada kita ukur nanti dampak dari zakat ini. Ada nggak perubahan dari mustahik yang sebelumnya dibantu, kemudian KDZ. Ada KDZ, kajian dampak zakat. Jadi ada kajian dampak zakat, akan ada nanti masuk di dalam IZN, Indeks Zakat Nasional. Jadi akan harus ada dilakukan studi. Kita perlu keberlanjutan. Nah, inilah data mustahik. Jadi siapa mustahik dan kemudian siapa yang keluar akan tercatat. Nah, jangan nanti justru karena ada Basnas, jadi mustahik kami sama ya kan. Nah, kita ingin mendorong bahas mustahik keluar dari posisi mustahik, kemudian kalau bisa menjadi muzaki. Itulah SIMBA sebagai alat kontrol, alat pengendalian, dan alat monitoring dari dampak dari zakat. Jadi nanti dari awal melintang, data-data muzakinya diusulkan ke Basnas Kabupaten, nanti akan diinput oleh operator kita, nanti akan kita catat, lalu kemudian dari data yang masuk itu akan keluar NPWZ. Jadi akan keluar NPWZ dari sistem ini. Nah, berdasarkan itu kita cetak kartu nanti, ada namanya Muzaki Card. Nah, jadi nanti UPZ dari Awam Malintang Selatan bisalah menemui muzaki bahwa ini kartunya dengan nomor rekeningnya. Mungkin kalau bulan Ramadan biasanya tahun hitungannya adalah di setiap Ramadan, berarti haulnya di situ. Nanti salurkan zakatnya ke Basnas Kabupaten ke UPZ. Nanti UPZ-nya akan kirimkan ke Basnas, transfer ke Basnas. Nah, nanti dari Basnas akan kirimkan penugasan pendistribusian kepada UPZ. Ada tugas pendistribusian sehingga tercatat bahwa jumlah uang zakat yang masuk di Padang Preman terhimpun di Basnas Kabupaten, nanti rekapnya secara Indonesia. Jadi akan ada per tahun, contohnya tahun 2020 itu zakat terkumpul baru 6,9. Nanti akan bisa dengan adanya peran UPZ. Kalau hitungan dari UPZ sampai Kota Melintang tadi pada target berarti kalau asumsinya jumlah pedagang emas itu di rantau itu banyak 800, ambil aja sampai ratu yang akan berzakat ke UPZ. Ambillah per orang itu 1 juta. 1 juta dari berarti 400 juta. Jadi potensi zakat dari UPZ Awam Melintang Amal Selatan itu adalah 400 juta per tahun. Itu masakan udah ini di mana? Jadi hari. Kalaulah memang potensi 400 juta per nagari, itu berarti akan bisa tercapai lebih dari 25 miliar. Coba kaji ji. 400 dikali 100. 400 kali 100 berapa? 4 miliar. Nah, berarti 4 miliar. Kalau seandainya baru 7 miliar tambah 4, berarti akan menjadi 3 miliar. Iko kontribusi baru UPZ negari, lalu lebih ke UPZ lain. Berarti
Iya, jadi makanya apa yang dilakukan oleh sampai Kota Melintan Selatan, Amal Selatan, kalau itu bisa terrealisasi, ya bisa juga nanti yang lain bisa, karena memang kami butuh UPZ yang punya visi, punya target beberapa juta. Sekolah soal terwujud, tapi minimal ala berikhtiar, ada yang dilakukan langkah-langkahnya. Apa itu oleh itu aja. Jadi kalau untuk kartu, jadi mau tangguhkan dulu nak. Maksudnya artinya mau kirim datanya cover data Zaki ke PZ dulu. Ya kalau saya kalau kartu kalau saya masuk datanya capek kan capek lah keluarnya. Iya. Saya cetak kartu capek. Iya. Jadi dalam minggu kan dalam minggu kan cukup kumpul di Nagari, mengumpulkan kawan kan, meminta data kan minggu besok. Kalau ada masukan dari Basnas, langsung cetak kartu lain. Tapi di sini ada sensor di sini. Di sana kok ya. Di sini sensor. Di waktu memang kalau untuk pencetakan kartu, atau pelaksana apa kan multimedia barang mentahnya baliknya mendesak. Jadi kalau biayanya polosnya tidak terlalu apa biaya. Memang kalau dibuat apa biasanya 15.000 apa biayanya. Kalau dibuat kalau nanti lah salah satu model di situ nampaknya Basnas memang nggak kan langsung aja sini kalau hitungnya lebih efisien makanya kan lain mas kepada awak kan memberdayakan potensi nagari apalagi nagari yang melintang di pelosok itu berdayakan itu bahwa di nagari pelosok ada rumah kreatif jadi kalau untuk ketua dipilih kunci ya tentu ya itu yang bagian. Nah itu yang di bagian kartu ketua apa ada nomor rekeningnya tadi. Kalau yang MPZ lah 2 orang ya. 2 orang ya. Cuman terakhir tugas itu setelah itu adalah sesuai amanah undang-undang magiah publis zakat langsung pada orang yang berzakat. Jadi ini itu namanya kalau kartu kalau nomor rekening kok ya namanya awak bergerak ini kok benangan kan awak aja punya kalau untuk pola kartu begini ke risiko banyak banknya jadi akan kau masuk bank akan hijau ya. Nah kalau untuk BRI lah selesai kartunya. BRI syariah terus syariah ya. Jadi gitu juga. Mantaplah kami doakan sukses. Itu adalah memberdayakan masyarakat, pengentasan kemiskinan, memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat melalui dana zakat. Insya Allah menjadi amal ibadah lo bagi Ustadz Engku Aridaya sebagai tokoh muda hebat dia mau melintang selatan. Kami butuh yang kreatif, yang inovatif, yang lain memikirkan lah. Kami ingin sudah ngamu tuan ni yang dia nak do memikir, jangan karena memikirnya nak do kita. Karena nama SK maka kami buat itu per tahun kita evaluasi. Jadi SK konsideran terakhir itu setiap tahun akan kita evaluasi. Minimal itu punya target loh. Kalau nak ada punya target, kemudian nak ada memikirkan dosa, berarti dianggap tidak ambil. Dalam ambil itu yang bekerja. Kita akan itu nanti. Kalau itu kebutuhannya adalah bagi Basnas. Jadi yang bolehnya Pak. Nama Zaki. Nama Zaki. Ya kalau sudah minggu soal. Minggu lah. Via WA saja ya semua. Buat melalui WA aja dia. Jadi apa tadi semoga berbincang yang Mal Selatan, Mal Timur, 3 kota Mal Timur sama Balai